Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ayo Ngopi Aja. Terima kasih sudah nongkrong di channel kami. Channel ini khusus membahas tentang seputar kisah perjalanan para nabi dan sang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membahas tentang kajian-kajian Islam secara umum. Jika video ini bermanfaat, silahkan Anda share video ini dan terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe dan aktifkan notifikasinya serta berikanlah komentar dengan bijak. Terima kasih dan selamat menonton. Kisah singkat 25 Nabi dan Rasul beserta mukjizatnya. 1. Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam merupakan nabi pertama sekaligus manusia pertama yang Allah ciptakan. Sebelumnya, Nabi Adam alaihi salam tinggal di surga dengan pasangannya Hawa. Namun berkat hasutan iblis, Adam dan Hawa memakan buah khuldi yang telah dilarang oleh Allah. Apa yang terjadi? Belum sampai habis buah khuldi yang dimakan, aurat Adam dan Hawa terbuka. Mereka sangat malu dan menyadari kesalahannya dengan segera menutupi tubuh dengan daun-daun tumbuhan surga. Meski telah bertaubat, Allah mengampuni dosa keduanya. Namun, mereka tak boleh lagi untuk tetap tinggal di surga. Allah tetap memerintahkan mereka turun ke bumi. Di sanalah mereka akan tinggal bersama anak cucu dan keturunannya, hingga hari kiamat tiba. Keduanya dianugerahi orang anak kembar laki-laki yang diberi nama Habil dan Kabil. Beberapa mukjizat Nabi Adam alaihi salam adalah sebagai berikut. 1. Menjadi khalifah pertama di bumi. 2. Diajarkan oleh Allah segala hal tentang ciptaan makhluk hidup dan benda mati yang ada di bumi. 3. Memiliki umur yang panjang dan bisa memberikan 40 tahun untuk Nabi Daud. 4. Memiliki tinggi 60 hasta. 5. Dikaruniai keturunan kembar berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. 6. Diajarkan kepada kita umat Nabi Adam alaihi salam untuk tidak mudah terhasut oleh setan. Disarankan untuk memperbanyak-banyak bacaan ta'awuz sebelum melakukan tindakan sesuatu. 2. Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris adalah cucu buyut Nabi Adam alaihi salam. Beliau sempat bertemu dengan Nabi Adam selama 308 tahun. Nabi Idris alaihi salam merupakan orang yang pertama kali memakai pakaian berjahit. Pada zaman Nabi Adam, orang-orang mengenakan bulu dan kulit binatang sebagai bahan pakaian mereka. Telah diriwayatkan kepada Nabi Idris alaihi salam adalah menjadi seorang penjahit. Selain itu, beliau ahli ilmu astronomi yang menggunakan bintang sebagai petunjuk arah untuk memperkirakan kondisi cuaca serta memperkirakan waktu yang pas untuk bercocok tanam. Selama berdakwah, Nabi Idris alaihi salam memberikan pesan kepada kaumnya, antara lain nasihat untuk menjadikan sholat jenazah sebagai penghormatan. Selain itu juga menjadi nasihat untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah, menghindari hasud dan dengki, melarang menumpuk harta yang tak bermanfaat, dan mematuhi perintah Allah dengan ikhlas, baik dalam sholat, berpuasa, dan amalan lainnya. 3. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah salah satu nabi yang masuk dalam golongan ulul azmi. Artinya, memiliki ketegaran. Selama berdakwah, Nabi Nuh alaihi salam menerima banyak tantangan dan penolakan. Dakwah tauhid Nabi Nuh banyak ditentang oleh kaumnya. Namun, beliau tetap berjuang untuk mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan patung berhala, walaupun hanya sedikit saja kaumnya yang mengikuti jejaknya. Selama 950 tahun, Nabi Nuh tetap bersabar dalam menyebarkan dakwahnya. Kemaksiatan dan kesirikan terus merajalela. Tak ada yang mengindahkan nasihatnya, termasuk anak dan istrinya yang menentang ajaran beliau, juga membenci suaminya Nabi Nuh dan menganggapnya gila. Ketika kaumnya tetap bertindak zolim, Allah pun menurunkan azab banjir besar yang menimpa mereka semua. Di tengah badai banjir besar inilah, Allah mendengarkan doa dan diperintahkannya Nabi Nuh juga untuk membuat kapal besar, dengan ukuran panjang 300 hasta dan 50 hasta.
Inilah mukjizat dari Allah karena bisa membuat kapal besar dengan waktu yang singkat. Umat yang mengikuti ajaran Nabi Nuh dan ikut naik ke dalam kapal baik manusia maupun binatang yang ada, selamat dari banjir. 4. Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam diutus Allah bagi kaum Ad. Kaum pertama penyembah patung setelah azab banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kaum Ad sama seperti kaum sebelumnya, senang melakukan kemaksiatan dan menghamburkan harta dengan sia-sia serta membenci dan mencemooh Nabi Hud. Saat berdakwah, Nabi Hud alaihi salam justru menerima banyak rasa iri dan dengki dari kaum Ad. Nabi Hud tetap terus berdakwah. Peringatan pertama yang dikirimkan Allah kepada kaum Ad terjadinya musim paceklik panjang. Semuanya mati dan tandus, tidak ada mata air. Berkat doa Nabi Hud, Allah mengabulkan doanya untuk menurunkan hujan agar tanaman dan sumber air dapat menyala kembali, kehidupan pun kembali normal. Sayangnya, kaum Ad alaihi salam tetap saja melakukan kemaksiatan sehingga Allah pun azab besar dengan mengirimkan awan hitam pekat. Awan ini bergerak dan bergulung-gulung berada tepat di atas kaum Ad. Dengan angin badai itulah, Allah kemudian menurunkan badai dengan awan yang penuh petir yang membinasakan kaum Ad yang zalim. Sementara itu, Nabi Hud alaihi salam dan pengikutnya selamat dan berhijrah ke kota Hadramaut. Berikut mukjizat Nabi Hud alaihi salam, yaitu 1. Mampu menurunkan hujan atas izin Allah, kala itu kaum Ad dilanda kekeringan hingga tanaman mati dan tak ada sumber air. 2. Selamat dari badai petir yang dahsyat. 5. Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam hidup di tengah kaum Samud. Mereka adalah kaum yang banyak diberi kenikmatan oleh Allah. Kaum Samud dikenal sebagai ahli bangunan yang tekun dan terampil dalam membuat rumah. Sekitar kurun waktu 200 tahun, Allah pun mengutus Nabi Saleh alaihi salam ke kaum Samud yang masih merupakan keturunan dari kaum Ad. Sayangnya, semua kenikmatan yang didapatkan kaum Samud itu tanpa diiringi rasa bersyukur kepada Allah. Mereka sangat sombong dengan kekayaannya yang digunakan untuk berbuat maksiat hingga lupa kepada Sang Penciptanya. Allah mengutus Nabi Saleh alaihi salam untuk memberi peringatan kepada mereka. Kata mereka Nabi Saleh terkena sihir. Akhirnya membuat satu permintaan kepada Nabi Saleh untuk meminta seekor unta betina yang sedang hamil tua dengan ciri-ciri yang aneh. Allah pun mengabulkan permintaan doa yang diminta sesuai dengan permintaan kaum Samud. Mereka pun takjub dengan kehadiran unta persis seperti permintaannya. Unta pun diberi hak untuk minum dari sumber air yang ada di tengah kaum Samud. Suatu hari, kaum Samud ingkar hingga memotong nadi unta sampai jatuh ke tanah dan menyerang unta. Nabi Saleh tahu dan geram kepada mereka karena telah mengingkari janjinya. Mereka juga merencanakan hal yang lebih keji untuk menyerang Nabi Saleh di malam harinya. Allah menurunkan azab kepada kaum Samud dengan memerintahkan kepada para malaikat untuk melempar batu kepada sejumlah orang yang akan menyerang Nabi Saleh. Kejadian itu pun membuat sebagian kaum Samud menerima dakwah Nabi Saleh dan menjadi pengikutnya. Namun sebagian lagi masih ingkar. Bahkan, membunuh unta yang menjadi mukjizat tersebut. Setelah berhasil membunuh unta, Allah pun membinasakan mereka dengan hantaman petir di malam hari. Salah satu mukjizat Nabi Saleh alaihi salam adalah memunculkan unta betina yang hamil 10 bulan dari batu besar yang terbelah. 6. Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan salah satu nabi yang kisahnya banyak diceritakan dalam Al-Quran. Mulai dari bagaimana Nabi Ibrahim menemukan Tuhan, melawan kedzaliman Raja Namrud, hingga kisahnya dengan kedua anaknya yakni Ismail dan Ishak. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, terciptalah patung berhala paling besar dan menghancurkan semua berhala yang telah dibangun oleh ayahnya Raja Namrud dengan menggunakan kapak. Saking marahnya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, para pengikut raja menyuruhnya untuk mengumpulkan kayu bakar dan sebuah bangunan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihi salam.
Namun, setelah menyiapkan semua itu dan telah membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup, tak akan mempan karena telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salam pernah meminta pada Allah untuk menyaksikan bagaimana cara Allah menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Maka saat itu pula, Nabi Ibrahim alaihi salam melihat burung yang sudah mati bisa hidup kembali. Menurut kitab Qasas Al-Anbiya, Nabi Ibrahim pernah mengambil gundukan pasir yang kemudian berubah menjadi bahan makanan saat beliau sampai di rumah. Nabi Ibrahim alaihi salam sudah lama menantikan hadirnya anak. Di saat usianya 99 tahun, Allah menjawab segala doanya dengan kelahiran Ismail dan Ishak. Kedua putranya juga menjadi nabi dan menurunkan keturunan yang juga menjadi nabi. Karena itulah, Nabi Ibrahim alaihi salam dijuluki sebagai Abul Anbiya yang berarti bapak dari para nabi. Mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim adalah sebagai berikut. 1. Tetap hidup walau dibakar oleh Raja Namrud. 2. Bisa menghidupkan burung yang sudah mati. 3. Mengubah pasir menjadi makanan. 4. Diberi anak oleh Allah ketika usianya sudah senja. 5. Dijuluki bapak para nabi karena ketaatannya kepada Allah. Sejarah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim seringkali dianggap fiktif, meragukan, bahkan imajinatif oleh sebagian manusia modern. Salah satunya, selain karena rentang waktu yang sangat jauh, sekitar 4.000 tahun lalu. Juga karena anggapan tidak adanya bukti ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Karya sejarawan, sekaligus sastrawan terkemuka Mesir ini adalah tanda bukti ilmiah yang tak terbantahkan tentang eksistensi Nabi Ibrahim alaihi salam dalam sejarah peradaban manusia. Ditulis berdasarkan referensi yang kaya, mulai dari sumber-sumber sejarah kitab suci, hingga jejak-jejak arkeologi. Risalah Tauhid atau monoteismenya, harus diakui merupakan penemuan terbesar manusia yang telah mengubah dan meluruskan arah spiritualitas manusia hingga zaman sekarang. Nabi Ibrahim merupakan sosok pencari kebenaran hakiki, bapak para nabi, yang ajarannya menjadi sumber dari agama-agama samawi atau yang kita kenal sekarang ini adalah Islam, Kristen, dan Yahudi. Pun, perjuangannya dalam menegakkan kalimat tauhid hingga harus dibakar oleh para penyembah berhala kala itu, adalah fakta sejarah yang nyata yang bisa dijelaskan secara komprehensif di buku ini. Membaca buku ini seakan mengajak kita berkelana menelusuri fosil-fosil purbakala, jejak-jejak kuno perjuangan dan perjalanan panjang Khalilullah Nabi Ibrahim dalam mencari hakikat Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin, inilah salah satu buku yang termasuk dalam daftar buku yang wajib Anda baca sebelum mati. Siapa penulis buku ini? Ialah Abbas Mahmud Al-Akkad yang dikenal luas sebagai sastrawan, penyair, filsuf, kritikus, sejarawan, teoretikus, dan jurnalis asal Mesir. Tulisannya mencakup berbagai tema yang sangat luas, mulai dari puisi, sejarah, politik, hingga filsafat. Al-Akkad dijuluki sebagai Al-Imlak, Al-Adab Al-Arabi, raksasa sastra Arab. Selain itu, tentu saja Abbas Al-Akkad sangat patut dijuluki sebagai seorang polimatik, seseorang yang berpengetahuan mendalam lintas bidang, dengan karya hingga mencapai ratusan. 7. Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia diutus Allah untuk berdakwah kepada kaum Sodom, kaum yang rusak dan terkenal dengan perilaku seks sesama jenis. Dakwah Nabi Lut pun ditentang oleh mereka. Suatu sore, Nabi Lut alaihi salam kedatangan 3 orang tamu, mereka merupakan utusan Allah dan menjamunya sebaik mungkin. Suatu ketika, kaum Sodom mengusir Nabi Lut. Sesaat setelahnya, Allah memberikan azab kepada mereka semua dengan mengutus malaikat itu datang dengan menghantamkan batu-batu kepada mereka. Allah membinasakan mereka dengan bencana gempa bumi dan angin kencang. Nabi Lut diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada masyarakat Sodom. Sebab perilaku mereka sudah sangat rusak dan kelewat batas. Kemaksiatan jadi kebiasaan mereka.
Kemaksiatan paling parah yang mereka lakukan adalah pergaulan bebas sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Sayangnya, mereka tidak mendengarkan dakwah Nabi Lut alaihi salam. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab yang sangat pedih kepada mereka. 8. Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam merupakan anak Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar. Salah satu mukjizat Nabi Ismail pun masih bisa kita lihat hingga sekarang, yakni air Zam-Zam. Nabi Ismail juga sempat menerima perintah Allah untuk disembelih oleh ayahnya sendiri. Namun ketika Nabi Ibrahim menghunuskan benda tajam untuk menyembelihnya, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kambing. Peristiwa itulah yang pada akhirnya menjadi awal mula kurban pada hari raya Idul Adha. Dari keturunan Nabi Ismail, kelak Nabi Muhammad SAW lahir sebagai nabi terakhir. Diceritakan tentang kisah kepatuhan dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam kepada ayahnya dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak alaihi salam merupakan anak dari Nabi Ibrahim dengan Sarah. Dia lahir 14 tahun setelah Nabi Ismail alaihi salam, ketika ibunya sudah sepuh berusia 99 tahun. Pemberian nama Ishak diberikan langsung oleh Allah. Dia juga selalu mengikuti ayahnya dalam berdakwah. Dalam Al-Quran disebutkan, bahwa Nabi Ishak adalah hamba yang memiliki ilmu, akhlak, dan perbuatan yang baik. Dari keturunannya lahir nabi-nabi yang berasal dari Bani Israel. Kisah Nabi Ishak alaihi salam, pemuda yang salih dan cerdas, salah satu putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Seperti sang ayah, ia juga gigih dalam berdakwah. Nabi Ishak alaihi salam mempunyai 2 anak laki-laki yang menurunkan 2 bangsa besar di dunia. Nabi Ishak disebut sebanyak 17 kali di dalam Al-Quran. Beliau adalah putra dari pernikahan Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Siti Sarah. Nabi Ishak alaihi salam diperkirakan hidup di antara tahun 1897 sampai 1717 sebelum Masehi. Beliau tinggal di Al-Holil atau Hebron. Daerah ini sekarang termasuk ke dalam wilayah negara Palestina. Beliau wafat pada usia ke-180 tahun. Di dalam Al-Quran, Nabi Ishak alaihi salam selalu disebut oleh Allah sebagai orang yang saleh. 10. Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam merupakan anak Nabi Ishak. Dalam beberapa riwayat, Nabi Yakub alaihi salam digambarkan sebagai sosok yang memiliki karakter yang kuat dan keimanan yang luar biasa. Nabi Yakub alaihi salam memiliki 12 orang anak laki-laki yang tampan. Allah sebutkan mereka dengan sebutan asbat. Bahkan sebelum Nabi Yakub wafat dan terbaring lemah pun, dia berwasiat kepada para putranya untuk tetap menjalankan perintah Allah. Nabi Yakub alaihi salam sangat mencintai anaknya. Ada 2 anak yang sangat ia sayangi, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Yang disebut pertama kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi dan rasul untuk mengikuti jejak ayahnya. Namun sebelum Nabi Yakub alaihi salam mengetahui hal tersebut, cobaan berat menimpanya. 11. Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam merupakan anak Nabi Yakub alaihi salam. Dia pernah mendapat mimpi di mana bulan, matahari, dan bintang bersujud padanya. Sejak itulah, Nabi Yakub alaihi salam mengetahui bahwa putranya akan menjadi orang besar. Nabi Yusuf alaihi salam mendapatkan cobaan akan dimasukkan saudaranya ke sebuah sumur, tempat musafir melepas dahaga. Riwayat tersebut salah satu di antara cerita-cerita gaib yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat bagi beliau. Sedang Rasulullah sebelum diturunkan surah ini tidak mengetahuinya. Dari cerita Nabi Yusuf alaihi salam ini, Nabi Muhammad SAW mengambil pelajaran-pelajaran yang banyak, dan merupakan penghibur bagi beliau untuk menghadapi berbagai ujian, dalam menjalankan tugasnya untuk menyebarkan ajaran Islam di bumi ini. Menurut riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Dalail,
bahwa segolongan orang Yahudi masuk agama Islam sesudah mereka mendengar cerita Yusuf ini, karena sesuai dengan cerita-cerita yang mereka ketahui. Yusuf ditemukan oleh musafir, lalu dijual dengan harga murah. Pembelinya adalah seorang pesohor Mesir yang bergelar Al-Aziz. Yusuf yang dirawat oleh istri Al-Aziz bernama Zulaiha sangat tertarik kepadanya, sehingga difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun, ketika di dalam penjara Nabi Yusuf menitipkan sebuah pesan kepada seorang pelayan. Kala itu musim paceklik, Raja Mesir mendapat sebuah mimpi aneh dan ia tak paham akan maksud dari kalimat yang ada dalam mimpinya. Pelayan pun teringat kepada Nabi Yusuf alaihi salam yang merupakan ahli tafsir dan mengartikan mimpi sang raja untuk menghadapi musim paceklik. Nabi Yusuf juga memiliki mukjizat antara lain. 1. Memiliki paras yang tampan. Bahkan dalam kisahnya, para wanita pernah mengiris jarinya sendiri saat terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. 2. Mampu menafsirkan mimpi. Nabi Yusuf alaihi salam pernah menafsirkan mimpi raja dan akhirnya diangkat sebagai pejabat di Mesir. 12. Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam adalah seorang nabi yang memiliki banyak harta, keturunan, dan berakhlak mulia. Meski begitu, Nabi Ayub alaihi salam tak pernah sombong dan terus berbuat baik. Sosok penyabar dan penuh rasa syukur Nabi Ayub alaihi salam mempunyai keturunan dan rezeki yang melimpah. Ia selalu bersyukur dan tekun beribadah. Hal itu membuat iblis iri. Ia meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggoda keimanan Nabi Ayub alaihi salam. Allah pun menguji Nabi Ayub alaihi salam dengan cobaan yang berat. Dia harus kehilangan hartanya, anak-anaknya, dan menderita penyakit kulit. Namun dalam kondisi tersebut Nabi Ayub tetap bersabar dan berserah diri pada Allah. Beberapa mukjizat Nabi Ayub alaihi salam antara lain. 1. Memiliki kesabaran yang luar biasa. 2. Mampu mengeluarkan air dari tanah yang bisa menyembuhkan penyakitnya. 13. Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib alaihi salam diutus Allah pada kaum Madian, kaum yang suka menipu dan membangkang. Kaum penyembah pohon ek yang besar dan rimbun. Selain itu mereka senang sekali merampas harta musafir, tak pernah ramah kepada sesama. Perbuatan mereka seakan membuat Nabi Syuaib alaihi salam geram karena tetap ingkar dan tak mengikuti Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib alaihi salam memohon kepada Allah untuk kaumnya yang semakin syirik dan bermaksiat. Maka Allah memberikan ujian berupa badai panas, didatangkan guntur, awan hitam, hingga gempa bumi yang membinasakan. Kota Madian hancur, orang-orang kafir terkubur di dalam rumah mereka sendiri. 14. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam merupakan nabi yang memerangi Raja Fir'aun yang tamak. Dia memimpin Bani Israel agar menyembah Allah. Atas izin Allah, Nabi Musa alaihi salam juga memiliki mukjizat antara lain. 1. Mampu menghidupkan orang mati. 2. Nabi Musa pernah memohon pada Allah untuk menghidupkan orang yang telah meninggal untuk mengungkap kasus pembunuhan. 3. Memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular. 4. Mampu membelah Laut Merah. 5. Saat Fir'aun dan tentaranya mengejar Nabi Musa dan kaumnya, Laut Merah pun terbelah memberi jalan. Namun ketika Fir'aun dan tentaranya mengikuti jalan tersebut, laut kembali seperti semula dan menenggelamkan mereka. 6. Dianugerahi kitab Taurat yang berisi tentang 10 firman Allah bagi Bani Israel. 15. Nabi Harun alaihi salam. Kisah Nabi Harun alaihi salam sering dikaitkan dengan kisah Nabi Musa. Nabi Harun alaihi salam merupakan seorang nabi yang dikaruniai kemampuan bahasa yang sangat baik. Nabi Harun juga berjuang untuk memberantas berhala yang dipimpin oleh Samiri, tukang sihir dari kerajaan milik Firaun. Nabi Harun alaihi salam adalah saudara dari Nabi Musa. Keduanya berpisah dan setelah sekian lama mereka bertemu kembali di negeri Mesir. Nabi Harun adalah nabi yang cerdas dan pandai dalam bertutur kata.
Karena kepandaiannya ini, Nabi Musa meminta Nabi Harun untuk membantunya dalam berdakwah kepada Raja Fir'aun yang zalim. 16. Nabi Dzulkifli alaihi salam. Nabi Dzulkifli alaihi salam merupakan nabi yang tinggal di Irak. Tak banyak kisah yang menceritakan Nabi Dzulkifli, namun dia dikenal tetap tegar mengajarkan untuk menyembah Allah meski sempat mendapat siksaan, dirantai, hingga dipenjara. Selalu menepati janji, penyabar, dan menjaga waktu. Nabi Dzulkifli alaihi salam dikenal sebagai sosok yang sabar dan tekun beribadah. Ia dipercaya untuk memimpin sebuah negeri. Hal itu membuat setan ingin menggodanya. Setan menyamar sebagai manusia dan selalu mengganggu istirahat Nabi Dzulkifli alaihi salam untuk membuatnya marah. 17. Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam merupakan keturunan Nabi Ibrahim ke-12. Nabi Daud menjadi raja setelah terbunuhnya Raja Talut. Beberapa di antara mukjizat Nabi Daud adalah: 1. Dianugerahi kitab Zabur. 2. Memiliki suara yang merdu. Saat Nabi Daud membaca kitab Zabur, suaranya mampu membuat orang sakit menjadi sembuh, membuat air dan angin menjadi tenang, hingga bukit-bukit turut memuji Allah. Allah memerintahkan Nabi Daud alaihi salam untuk berdakwah kepada Bani Israel agar tidak hidup tersesat. Pada suatu hari, Daud kecil ikut bergabung dalam peperangan melawan Raja Jalut. Daud yang masih kecil kemudian melawan Raja Jalut yang perkasa. 18. Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah salah satu nabi yang terkenal sebagai raja yang kaya dan memiliki kekuasaan yang besar. Atas izin Allah, Nabi Sulaiman juga memiliki mukjizat antara lain: 1. Memiliki kekayaan yang berlimpah. Bahkan dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa istana Nabi Sulaiman sangat luas dan bertabur batu mulia. 2. Dapat berbicara dengan binatang. 3. Mampu menundukkan angin. 4. Memiliki bala tentara dari kalangan manusia, jin, dan hewan. 5. Mengalirkan tembaga dari perut bumi. Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam yang adalah raja dari Bani Israel. Di kemudian hari, Sulaiman yang kemudian menggantikan posisi ayahnya tersebut. Dalam Islam, Sulaiman bukan hanya raja bagi Bani Israel namun juga disebut-sebut sebagai raja bagi jin dan hewan, sebab ia mampu memerintah keduanya. 19. Nabi Ilyas alaihi salam. Masih di kalangan Bani Israel, Nabi Ilyas alaihi salam menghadapi kaum yang gemar menyembah berhala bernama Baal. Meski telah menerima dakwah dari Nabi Ilyas, namun mereka tetap ingkar hingga Allah pun menurunkan azab berupa kekeringan yang panjang. Al-Kisah, di suatu perkampungan tinggallah suatu kaum yang menyembah berhala bernama Bui. Kampung itu pun iantas dinamai Balabak. Allah kemudian mengutus seorang nabi untuk menyerukan tauhid kepada mereka. Namun, sebagaimana dakwah para nabi dan rasul terdahulu, dakwah Nabi Ilyas alaihi salam mendapatkan rintangan dan halangan. 20. Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam adalah anak angkat dari Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas diberikan tugas untuk melanjutkan dakwah dari sang ayah untuk Bani Israel. Salah satu mukjizat Nabi Ilyas adalah menghidupkan orang mati atas izin Allah. 21. Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam adalah nabi yang diutus untuk menyadarkan kaum Asyira, penyembah berhala di kota Niniwe. Ketika menaiki kapal bersama pengikutnya, awan hitam dan badai besar terjadi. Para penumpang kapal pun mengorbankan Nabi Yunus dan menenggelamkannya ke laut. Meski sempat ditelan paus, Allah tetap menyelamatkan Nabi Yunus. Hal inilah yang menjadi salah satu mukjizat Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihi salam diutus Allah untuk mengajak kaumnya menyembah hanya kepada Allah. Namun kaumnya menolak hingga membuat Nabi Yunus marah dan pergi meninggalkan mereka. Di tengah perjalanan Nabi Yunus menghadapi masalah, namun Allah memberikan pertolongan.
Kisah Nabi Yunus alaihi salam mengajarkan kita arti amarah dan pentingnya bersabar. 22. Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria alaihi salam merupakan keturunan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tak banyak kisah mengenai Nabi Zakaria, namun menurut beberapa riwayat, Nabi Zakaria juga memiliki sikap yang rendah hati dan selalu bersyukur kepada Allah. Seperti Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria juga mendapat keturunan saat usianya yang tak lagi muda. Keajaiban itu datang di usianya yang sudah sangat tua. Nabi Zakaria alaihi salam dan istrinya diberi amanah oleh Allah untuk membesarkan putranya, Yahya, yang kelak akan menjadi nabi pula. Kehadiran Yahya adalah buah dari kesabaran dan doa yang tiada henti dari kedua hamba Allah yang alim dan taat beribadah itu. Yahya kecil pun beranjak dewasa. Nabi Zakaria dan Yahya berdakwah tentang ajaran tauhid kepada Bani Israel. 23. Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya alaihi salam adalah putra dari Nabi Zakaria. Dia disebut sebagai salah satu orang yang benar, terhormat, dan suci. Allah menganugerahi Nabi Yahya dengan kemampuan untuk mengetahui syariat. Nabi Yahya merupakan seorang yang sangat rajin dan gemar membaca. Sejak kecil, Nabi Yahya sudah bisa memutuskan perkara dan mencari jalan keluar untuk segala persoalan. 24. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam adalah nabi yang tak memiliki ayah dan lahir dari seorang wanita suci bernama Maryam. Beberapa mukjizat Nabi Isa antara lain: 1. Bisa berbicara saat bayi. 2. Karena lahir tanpa ayah, Maryam dituduh telah melakukan zina. Namun atas izin Allah, Nabi Isa yang masih bayi pun mampu melindungi ibunya dengan berbicara bahwa beliau adalah hamba Allah yang akan menjadi nabi dan dianugerahi kitab Injil. 3. Menghidupkan burung dari tanah liat. 4. Menghidupkan orang yang sudah mati. 5. Menyembuhkan orang buta dan penyakit sopak. 6. Menurunkan hidangan dari langit. 7. Dianugerahi kitab Injil. 25. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi terakhir sekaligus penutup. Tak ada lagi nabi lain setelah Nabi Muhammad wafat. Ketika kelahiran Nabi Muhammad, banyak peristiwa besar terjadi seperti runtuhnya berhala dekat Ka'bah dan padamnya api yang disembah oleh kaum Majusi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki mukjizat antara lain: 1. Mukjizat terbesar adalah Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. 2. Mampu membelah bulan. 3. Mengalirkan air dari jemari tangannya. 4. Mampu menurunkan hujan. 5. Di atasnya selalu dinaungi awan. 6. Melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha saat Isra Mikraj, dan masih banyak lagi. Itulah kisah singkat 25 nabi dan rasul beserta mukjizatnya. Semoga bisa dijadikan tauladan bagi kita semua. Amin. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.